Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini saya akan membahas materi bab 3, yaitu networking pada VirtualBox. Selanjutnya di materi bab 3 ini, yang pertama kita belajari yaitu reset MAC address, yang kedua network mode NAT, yang ketiga NAT vs NAT network, yang kelima praktek NAT network, dan lain-lainnya. Pada Ubuntu server yang kita install dari tahap yang lumayan lama, nah di bawah ini terdapat clone dari Ubuntu server yang di atas ini. Jadi ini adalah duplikasi ya. Nah karena ini adalah clone, maka sifat alamat device-nya itu sama dengan Ubuntu server yang kita install sebelumnya. Nah kita akan mengecek gimana sih cara mengeceknya. Nah kalian klik, terus klik kanan, kalian pilih settings. Nah, kalian pilih network, terus kalian klik advance. Nah, ini MAC address-nya 8A0304. Nah, kita akan mengecek yang Ubuntu server clone. Kalian klik kanan, terus kalian pilih settings. Nah, kalian klik network, klik advance. Nah ini MAC address-nya 8A0304. Jadi ini MAC address-nya itu sama dengan Ubuntu server yang kita install ya. Nah jadi ketika kita ingin melakukan networking, kita bisa menggunakan virtual machine dengan internet, virtual machine dengan host OS, atau laptop kita virtual machine dengan virtual machine. Nah, jadi kalau kalian ingin menggunakan network, kalian harus mereset atau reset ulang laptop kalian. Nah, jadi device satu dengan device lainnya itu harus berbeda. Kita akan mengatur ulang alamat MAC address-nya. Kalian klik kanan, terus kalian pilih settings. Pilih aja network. Terus kalian klik advance. Nah, kalian klik yang lingkaran ini yang berwarna biru. Nah, ini sudah berubah ya. Kita klik OK. Terus selanjutnya yang Ubuntu server clone. Kalian klik kanan, terus kalian pilih settings. Klik network, terus kalian klik advance. Nah, kalian klik di bagian ini juga. Nah, ini sudah berbeda ya guys. Terus kalian klik aja OK. Nah, ini sudah berubah ya yang belakangnya. Jadi, kita sudah dapat melakukan networking antara keduanya ini. Nah, kita akan membahas simulasi NAT pada virtual machine. Sebelum itu, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih NAT itu dan apa sih fungsi dari NAT. NAT merupakan singkatan dari Network Address Translation, di mana menerjemahkan IP privat ke IP publik atau IP publik ke IP privat. Jadi, IP yang terdapat di virtual machine ini akan menerjemahkan ke IP publik, akan melalui internet yang terhubung pada laptop kita ya, teman-teman. Nah, kita harus men-setting jaringan NAT terlebih dahulu ya. Kalian klik kanan, terus kalian pilih setting. Nah, kalian pilih network. Terus ini kita harus menggunakan NAT ya teman-teman. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan menerjemahkan IP privat dari virtual machine ini ke internet. Di sini saya menggunakan WiFi ya guys. Nah, kita akan menerjemahkan IP privat ini dari virtual machine ke internet. Dan kemudian kita akan mencoba ping dengan google.com. Ping Google.
Nah, ini sudah ya, berarti ini sudah terhubung dengan internet kita. Nah, kemudian kita akan mengecek IP pada virtual machine ini, apakah IP di virtual machine ini sama dengan host OS di laptop kita. Kita klik aja IP address. Nah, kemudian ini ada dua device ya teman-teman. Nah, ini kita sudah berhasil menerjemahkan IP privat ke IP publik pada header interface kita ya teman-teman. Nah, tetapi kita itu menerjemahkan ke interface yang tersambung. Nah, ini yang mengakibatkan kita tidak dapat melakukan ping di HotOS kita ke virtual machine. Dan di sini bisa kalian mengecek di komen ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan IP address pada device yang kedua ini. Nah, ini ada 10.0.2.15. Kita langsung aja ke komen formnya. Kemudian kalian klik ping 10.0.2.15. Enter. Nah, ini hasilnya tempat ya teman-teman. Nah, jadi tidak sama pada internet yang kita gunakan di host OS, tidak bisa ping ke virtual machine. Selanjutnya kita akan bahas jika menggunakan NAT. Nah, jika kita menggunakan NAT pada OS atau virtual machine ini akan langsung terhubung dengan hidden interface kita. Jadi kita ibaratkan ini ada dua ya teman-teman. Karena ini sudah terhubung dengan hidden interface, maka akibatnya akan mendapatkan IP address yang sama dan tidak dapat berkomunikasi antara Ghost OS yang satu dengan Ghost OS yang lainnya. Jadi ini sama ya, IP addressnya 10.0.2.15. Nah, selanjutnya kita akan membahas jika menggunakan NAT network. Nah, apa sih akibat dari penggunaan NAT network ini? Nah, pada Ghost OS atau virtual machine ini tidak dapat langsung terhubung dengan hidden interface di host OS laptop kita. Nah, ini akan dihubungkan dulu menggunakan switch virtual yang tidak terlihat karena ini bersifat virtual ya teman-teman. Nah, akibat dari penggunaan ini, maka NAT network kita mendapatkan IP yang tidak sama. Nah, dapat berkomunikasi antara virtual machine satu dengan virtual machine lainnya. Ya, jadi ini tidak sama ya guys, IP-nya. Yang atas 10.0.2.15, sedangkan yang bawah 10.0.2.7. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan NAT ya teman-teman. Apakah IP address Ubuntu server dan Ubuntu server clone ini akan sama? Nah, kalian klik kanan, kemudian pilih settings. Nah, kalian pilih network. Nah, ini sudah otomatis menggunakan NAT ya teman-teman. Kalian bisa pilih apa saja. Nah, di sini harus menggunakan NAT. Kita klik aja OK. Kemudian yang ini juga klik kanan, kemudian pilih settings. Nah, kalian pilih network. Nah, ini juga harus menggunakan NAT. Klik OK. Nah, kemudian kalian klik start aja. Nah, kemudian kita akan mengecek IP pada Ubuntu server dan Ubuntu server clone ini apakah akan sama. Nah, kita login terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang sebelah sini ini kita klik IP address. Enter.
Nah, selanjutnya yang sebelah sini ya teman-teman. Klik aja IP address. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Jadi IP pada Ubuntu server dan Ubuntu server pada clone sama ya teman-teman. Ini ingatnya 10.0.2.15. Nah, sedangkan yang Ubuntu server clone ini sama dengan Ubuntu server 10.0.2.15. Selanjutnya kita akan praktek tentang network. Nah, kalian sebelumnya harus menginstal terlebih dahulu VirtualBox versi 6.1. Kenapa sih tidak menggunakan VirtualBox versi 7.1? Karena tidak dapat membuat NAT network ya teman-teman. Nah, kalian klik file, kemudian pilih preferences. Nah, di sini kalian pilih network. Nah, kalian namanya pilih network ya teman-teman. Nah, kalian bisa klik di bagian sini. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini ya yang menjadi perbedaan VirtualBox versi 6.1 dan versi 7.1. Nah, di versi 7.1 itu tidak ada yang seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan settings Ubuntu server dan Ubuntu server clone ini menjadi network. Nah, kalian klik kanan, kemudian pilih setting, kalian pilih network. Nah, di sini kalian harus menggunakan network ya teman-teman. Kita klik OK aja. Lakuin hal yang sama seperti Ubuntu server yang di atas. Klik kanan, kemudian pilih settings, kemudian pilih network. Nah, ini harus pilih network ya teman-teman. Kita klik OK. Jadi kita akan mencoba apakah IP pada Ubuntu server dan Ubuntu server clone ini sama atau berbeda. Nah, seharusnya karena kita menggunakan NAT network, seharusnya berbeda ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan perintah, kalian ketik aja sudo client kl dan 0 S3, kalian enter, kemudian kalian ketik IPA, enter. Nah, ini masih ada ya IP-nya teman-teman. Sekarang kita akan meremove IP yang ada pada endpost ini dengan menggunakan, kalian ketik aja sudo client jika kalian enter. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan request kembali. Nah, kita akan klik perintah sudo client endpost. Kemudian kalian enter, kalian ketik IPA. Nah, ini sudah ada kembali IP-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang Ubuntu server clone ini. Nah, kita lakuin hal yang sama seperti Ubuntu server yang sebelah kiri ini. Nah, kalian ketik aja dia client kosong S3, kemudian kalian enter, kemudian kalian klik IPA. Nah, di sini masih ada IP-nya ya teman-teman. Seterusnya kalian meremove kembali.
IP-nya tersebut. Nah, kalian ketik aja sudo dialah klien S3, kemudian kalian enter. Nah, ini sudah tidak ada ya guys IP-nya. Kemudian saya akan merequest kembali IP-nya pada kampus 3 ini. Nah, kalian ketik aja perintah sudo klien kosong S3, kemudian kalian enter, kalian klik IPA. Nah, ini sudah ada ya IP-nya. Kemudian kita akan melakukan ping pada IP Ubuntu server. Nah, ini IP pada Ubuntu server 10.0.2.5, sedangkan IP Ubuntu server clone 10.0.2.6. Nah, kalian klik aja ping. Kemudian kita masukin IP pada Ubuntu server ini itu 10.0.2.5. Nah, kemudian kita enter aja. Nah, jadi ini berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian yang Ubuntu server ini. Nah, kalian ketik aja ping. Nah, kita masukin IP pada Ubuntu server clone ini 10.0.2.6. 10.0.2.6. Kemudian kalian enter. Nah, jadi ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai simulasi bridge network. Nah, jika network yang sebelumnya itu masih merupakan hidden host OS kita, sehingga IP yang didapatkan itu tidak jelas dari mana ya teman-teman. Sedangkan untuk bridge ini itu ketika kita menggunakan bridge network itu ketika kita akan mendapatkan IP address itu. IP address-nya akan disesuaikan dengan internet yang terhubung dengan host OS kita. Jadi dapat diibaratkan, nah ini host OS kita itu akan terhubung dengan internet yang sudah terhubung dengan host OS kita. Nah, akibatnya pada host OS ini akan sama dengan IP internet yang terhubung di virtual machine. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan bridge network ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus men-settings terlebih dahulu. Nah, ini klik kanan, kemudian pilih settings. Nah, kalian pilih network. Nah, ini kan masih NAT ya teman-teman. Kita harus menggunakan bridge adapter ini. Nah, ini saya menggunakan WiFi, yaitu internet yang terhubung di host OS kita ini ya teman-teman. Selanjutnya kalian klik OK. Kita akan mengecek apakah IP address pada virtual machine ini akan sama dengan IP address internet yang telah terhubung pada host OS kita. Nah, kalian klik aja IP address, klik enter. Nah, selanjutnya kita akan mengecek IP internet kita. Nah, kalian langsung aja ke control panel. Nah, karena saya menggunakan internet WiFi, nah klik aja. Terus kalian klik details. Nah, jadi ini merupakan IP address pada internet yang sudah terhubung dengan host OS kita ya. Jadi ini 192.168.1.15. Kita close terlebih dahulu. Nah, ini sedangkan IP address pada virtual machine ini 192.168.1.13. Jadi ini sudah sama ya IP address-nya di antara kedua ini ya teman-teman. Kemudian kita akan mengeping ke google.com. Nah, seharusnya bisa karena IP-nya sama ya teman-teman. Jadi kita bisa aja ping
google.com, enter. Nah, jadi ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi yang berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas simulasi host only network. Jika kita menggunakan host only network, ini kita dapat terhubung antara GhostOS kita ke host only internet kita. Nah, jika virtual machine kita atau GhostOS sudah dapat terhubung ke host only, kita dapat berkomunikasi antara virtual machine dengan host OS kita melalui IP address. Nah, karena virtual machine dan host OS kita ketika menggunakan host only itu akan mendapatkan IP address yang sama. Nah, kita harus membuatnya terlebih dahulu, device host only-nya ya teman-teman. Nah, kalian bisa klik file, kemudian kalian klik host network manager. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman karena saya menggunakan Windows. Kemudian kita close. Nah, kita akan mengecek ke control panel. Nah, ini ada ya teman-teman, VirtualBox host only internet. Nah, jika kita menggunakan Windows, itu akan sudah optimis ada VirtualBox host only. Nah, jika kalian menggunakan Linux, kalian dapat membuatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalian ke file, kemudian ke host network manager. Nah, kalian klik di bagian ini, terus ini kita close aja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan praktek host only network ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus settings terlebih dahulu. Kalian klik kanan, kemudian pilih settings. Nah, kalian pilih network. Nah, di sini saya masih menggunakan network. Kalian harus mengganti terlebih dahulu host only adapter. Nah, klik OK. Kemudian lakukan hal yang sama seperti Ubuntu server yang di atas. Kalian klik kanan, kemudian pilih settings. Kalian pilih network dan ini kita harus menggunakan host only adapter. Klik OK. Nah, kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Masukin password terus enter. Nah, kalian ketik perintah sudo dhclient -r and post 3 kalian enter, masukin password 235 IP. Nah, jadi ini IP-nya sudah kita remote ya teman-teman. Kalian ketik perintah lagi sudo dhclient and post 3, enter, ketik IP address. Nah, jadi ini IP address pada virtual machine kita ya teman-teman. Nah, ini IP-nya 192.168.56.103. Nah, kemudian kita akan mengecek ke control panel apakah IP-nya akan sama. Kalian klik 2 kali, kemudian kalian klik details. Nah, jadi ini IP-nya sama ya teman-teman, 192.168.56.1. Kemudian kita akan nge-ping dari virtual machine ke host OS kita. Nah, kalian klik aja ping 192.168.56.1. Kemudian kalian enter. Nah,
Jadi ini tidak bisa ya teman-teman. Kenapa sih tidak bisa? Itu karena Defender firewall pada laptop kita, dan ini membuat laptop kita akan terlindungi dan tidak dapat di-ping dari luar. Nah, kemudian kita akan membahas disable Windows firewall. Nah, kemudian kalian cari Windows Defender firewall. Nah, kalian bisa cari Windows Defender firewall. Kalian ketik Windows. Nah, ini ada ya teman-teman. Tadi mana? Nah, ini kalian cari aja Windows Defender firewall. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kalian klik aja. Nah, jadi teman-teman, kita menggunakan software Defender ini pasti akan berwarna hijau seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk cara mengaktifkannya, kita tinggal pilih Run Windows Defender. Nah, kemudian kalian klik yang bawah ini Turn off Windows ya teman-teman. Ini hal yang sama yang di bawah ini. Nah, jadi ini merupakan menunjukkan kalau ini itu berbahaya ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan melihat apakah virtual machine ini dapat mengeping ke host OS kita melalui IP address ya teman-teman. Kita masukkan IP host OS kita ya teman-teman. Nah, kalian ketik aja ping, kemudian kita masukin IP-nya. 192.1.56.1. Nah, seharusnya ini bisa ya teman-teman. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman. Jadi untuk disable Defendernya sudah berhasil. Nah, kita dapat berkomunikasi antara virtual machine dengan host OS kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengembalikan lagi karena ini membahayakan software kita ya teman-teman. Kalian klik aja turn Windows, kemudian kalian klik turn on, kalian klik OK. Nah, jadi ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas internal network part 1. Nah, kemudian kita membahas simulasi internal network. Nah, jika virtual machine kita menggunakan network tipe internal network, maka tidak terhubung lagi dengan host OS kita. Dengan menggunakan internal network ini, kita dapat menghubungkan antara virtual machine satu dengan virtual machine lainnya. Jadi sebelum kita melakukan internal network, kita harus men-settings terlebih dahulu. Nah, kalian klik kanan, kemudian kalian pilih settings, kemudian kalian pilih network. Nah, ini kita menggunakan internal network ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian klik OK. Nah, kemudian pada Ubuntu Server Cloud ini juga sama ya teman-teman. Settings, kemudian kalian pilih network. Nah, di sini kalian pilih internal network. Klik OK. Selanjutnya kalian ketik IP-nya. Enter. Nah, kemudian yang Ubuntu Server Cloud ini. Nah, ini ketika kita menggunakan virtual network, jadi tidak ada menu. Kemudian kalian ketik aja IP-nya. Nah, selanjutnya kita ke Ubuntu Server Cloud.
ketik IPA. Nah, ini ketika kita menggunakan virtual network ya teman-teman. Jadi tidak dapat menggunakan IP address di antara kedua virtual machine ini. Nah, kemudian kita harus men-setting terlebih dahulu menggunakan bridge adapter. Nah, di sini kalian klik kanan, kemudian pilih settings. Nah, kemudian kalian pilih network. Nah, di sini kita harus menggunakan bridge adapter ya teman-teman. Kemudian kita oke. Selanjutnya yang Ubuntu Server Clone. Kalian klik kanan, kemudian pilih settings. Dan di sini kita harus menggunakan bridge adapter. Kemudian kita login terlebih dahulu. Bentar, masukin password. Nah, kemudian kalian ketik perintah sudo nano etc net, kemudian kalian tab dan kalian ketik 00, tab lagi, kalian enter, masukin password 12345. Klik ya. Nah, di sini jadi kalau kalian menggunakan internal machine itu tidak ada DHCP-nya ya teman-teman. Oleh karena itu kita tidak dapat IP dari DH servernya. Nah, ini DHCP-nya kalian ganti dengan no. Kemudian di bawah DHCP 4 itu kalian ketik aja addresses, kemudian kalian masukin IP kalian 192.168.1.1. Nah, ini versionnya 2 ya teman-teman. Kemudian kalian klik CTRL-X. Kemudian kalian klik dan kalian enter. Nah, kemudian kalian masukin perintah lagi sudo net plan, kemudian apply. Kalian ketik IP A. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini memiliki IP 192.168.1 dan .1. Nah, kemudian ini yang sebelah sini ya teman-teman, Ubuntu Server Clone. Nah, kita sama. Nah, jadi ini sama ya seperti Ubuntu Server. Nah, kita login terlebih dahulu. Dan enter 12345, enter lagi. Nah, di sini kalian masukin perintah lagi seperti Ubuntu Server yang sebelumnya. Sudo nano, kemudian etc, kemudian net dan kemudian 00 tab, kemudian kalian enter. Nah, ini masukin password 12345, kalian enter. Nah, jadi ini DHCP nya kalian ganti juga no. Dan di bawah ini di bawah DHCP 4 ini kalian tinggal ketik addresses, kemudian kalian masukin IP kalian 192.168.1.2. Nah, ini versinya 2 ya teman-teman. Nah, kalian klik CTRL-X. Kemudian kita ketik perintah sudo net plan tab, kemudian apply. Kemudian kita masukin IP A. Nah, ini sudah mendapatkan IP-nya dan ini 192.168.1.2. Nah, jadi ini sudah memiliki IP pada Ubuntu Server 1 dan Ubuntu Server 1 pada cloud. Nah, karena tadi kita masih menggunakan bridge adapter, kita harus menggantinya dengan internal network. Kemudian kita settings terlebih dahulu. Settings.
Terus kalian pilih network dan ini kalian ganti dengan internal network. Kemudian kalian oke. Ini juga settings. Kemudian kalian pilih internal network, kemudian kita oke. Nah, karena ini sudah memiliki IP address, kemudian kita akan mengeping antara Ubuntu server dengan Ubuntu server cloud. Kita ketik aja ping, kemudian masukin IP yang Ubuntu server ini 1.9.2.1.1.1. Kita enter. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kemudian yang Ubuntu server clone ini kita ketik ping 192.168 kemudian titik 1.2. Nah, ini menggunakan IP yang Ubuntu server clone ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekian dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti